Sebenarnya kenapa seseorang itu susah move on? Karena cintanya masih ada. Kita mau move on, tapi cintanya masih ada. Gimana mau move on? Karena itu tuangkan dulu cintanya. Tuangkan setuang-tuangnya sampai cangkir cintanya itu hilang. Saya dulu move on kayak gitu, Mas. Prinsip apa yang bikin dirimu jadi kayak semacam tanpa beban? Mohon maaf, saya nggak ini. Gitu itu apa? Kembali lagi, Mas, rasa takut. Dia takut tidak ditemenin. Dia takut dimusuhin. Dia pikirannya kayak gini, nanti kalau aku yang ngalamin, Dikucilkan. siapa yang bantu aku? Tuh. Kayak gitu-gitu ya. Iya, Mas, jadi kayak misalnya nih, Mas pinjam duit ke saya. Padahal sebenarnya saya kekurangan, ya Mas ya. Saya nggak mampu sebenarnya ngasih pinjam Masnya. Tapi saya pinjam dari mana-mana supaya saya bisa ngasih ke Masnya. Benar. Ya kan? Kalau sekali nggak apa-apa ya Mas. Tapi masalahnya Mas selalu ngelakuin itu kepada saya kayak gitu ya Mas ya. Saya paksain diri saya untuk nolong Masnya. Hanya karena saya takut Masnya tidak mau lagi jadi saudara saya. Saya takut Masnya nggak sayang lagi sama saya. Saya takut Masnya musuhin saya kayak gitu. Kalau saya kuncinya adalah jangan takut. Masalahnya kayak gini. Situasi itu tidak akan pernah berubah kalau kamu nggak berubah. Kalau kamu selalu bilang, bagaimana caranya bersyukur di saat yang sulit? Maka kamu sedang dalam kondisi yang sulit. Betul apa enggak? Betul. Dan bagaimana caranya? Bersyukur aja. Misal, ketika kamu makan, even cuma telur ceplok ya Mas ya. Ya Allah ya Rabbi, enak. Kunyah. Telurnya rasakan, amis Kak Roma, nggak masalah. Yang penting kamu masih bisa makan gitu. Bahas seputar energi atau juga dengan spiritual ya. Masya Allah. Masya Allah. Kak Rohma. Ya, Roma Mas. Oh ya sorry. Kak Roma. Balik nih, aku yang Roma dia yang Anu. Kak Roma, apa sebenarnya yang dimaksud dengan energi dalam diri manusia? Apakah sekedar metafora psikologis atau ada realitas yang benar-benar bisa dirasakan dan dilihat seperti itu? Menurut Kak Roma Energi itu bisa dirasakan, bisa dilihat Mas. Oke. Energi itu pengertiannya sendiri adalah emosi yang kondisi emosi yang aktif di dalam diri seseorang. Kayak gitu. Di dalamnya itu ada perasaan, tindakan, pikiran, dan fokus. Yes. Ini akan mengeluarkan energi. Dan energi ini memiliki frekuensi. Dan otak kita sebagai router menyampaikan frekuensi yang dari dalam diri kita ini ke semesta. Kenapa tidak menyebutkan Sang Pencipta, Kak Roma? Sang Pencipta itu adalah pemimpin yang paling di atas kayak gitu. Ya. Ini kita membicarakan tentang cara bekerja hukum semesta ini. Sama seperti seseorang membuat anak, ada hukumnya kan, ada caranya kan. Sama, hukum semesta ini juga ada cara kerjanya Mas. Dan bahasa semesta itu adalah frekuensi. Oke? Kenapa harus bikin anak? Soalnya nanti dikaitin Mas sama agama. Kayak gitu loh. Padahal ini selaras gitu loh Mas. Takutnya kayak gitu. Analoginya lebih gampang gitu Mas. Seperti itu ya. Oke. Lalu apa pandangan Mbak Roma terkait energi sebagai kesadaran hidup? Oke. Energi itu adalah kesadaran hidup. Menarik. Saya jadi menarik ya Mas. Iya, Betul itu. harus menarik kan? Iya betul. Itu betul. Energi itu adalah kesadaran hidup. Jelas. Karena energi ini berasal dari emosi yang aktif dalam diri kita. Kalau kita tidak sadar, emosi yang akan mengendalikan kita. Bukan kita yang mengendalikan emosi kita. Jadi kalau kamu mau main di ranah frekuensi dan menjadi pemenang, ya harus mengerti bagaimana cara hukum semesta ini bekerja. Dan untuk bisa menjadi pemain yang bisa mengikuti alur hukum semesta, kamu harus sadar tentang energi yang kamu miliki di dalam diri kamu. Gitu Mas. Oke. Makanya disebut sebagai kesadaran. Itu betul. Saya setuju Mas. Pause dulu. Tapi kalau misalnya kita ingin menjaga energi kita supaya bagus itu dipengaruhi sama makanan dan lain-lain nggak sih kira-kira? Ngaruh Mas. Banget. Ini kopi saya udah nggak pernah lagi pakai gula. Iya. Gula itu akan memberikan terlalu banyak endorfin. Terlalu banyak endorfin di dalam diri kita jadi kurang waspada. Kurang waspada membuat otak kita tidak berpikir lebih rasional. Kayak gitu. Terlalu banyak gula akan... Bodoh. Bukan bodoh Mas. Tapi iya sih.
Tapi katanya temenku, ngapain gula bikin bodoh, jangan gitu Iya, kebanyakan betul. gitu. Mungkin dalam perspektifnya itu tidak rasional jadi bodoh Paham. gitu Mas. Ya Mas ya, betul. Itu saya setuju sama kata-kata Mas ya. Itu betul. Mungkin lebih paham mereka kalau saya bilang bodoh. Bikin cepet tua nggak sih? Ah, betul. Betul lagi. Itu ya setuju Mas. Makanya saya belajar dari sekretaris saya sih. Sekretaris saya selalu bilang, Roma kalau mau awet muda pakai air putih. Selalu, always. Kayak gitu Mas. Bagus. Kan ciptaan Allah gitu. Ya ciptaan manusia, ciptaan Allah lah yang pilih. Rokok bagus dong berarti, tembakau ya. Enggak Mas, kan ciptaan manusia. Tembakau ciptaan Allah. Harusnya makannya cengkeh dong. Kan tembakaunya udah diolah. Iya kan? Iya. Ini Mbak Roma, dalam beberapa agama kan ada yang menafsirkan energi sebagai, misal nih, di Islam ada ruh, nafas kehidupan, di Jawa ada urip atau daya kawarubatin, di Timur juga ada chi atau prana. Lantas apa ini yang menggerak, yang daya apa yang menghidupkan energi tersebut? Apakah daya yang bersifat yang bisa diilmiahkan atau dilogikakan, atau memang ada Tuhan dalam sosok energi itu sendiri? Ada Tuhan dalam sosok energi. Mas, sumber energi itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumber energi. Ya, kita bisa hidup karena ada energi di dalamnya. Termasuk juga jiwa kita. Itu betul. Jadi Allah itu satu, ini ngalir ke semuanya. Ke dalam diri kita juga. Kayak gitu. Kita bisa merasakan energi, ya karena kita diberikan energi juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah itu adalah Sang Pencipta, bukan? Iya. Itu betul. Sebenarnya satu ranah, cuma berbeda-beda aja nyebutnya kayak gitu. Dan apa yang kita rasakan dalam diri ini kan ada 3 ya Mas ya. Yeah. Pertama adalah diri fisik, Benar. kedua adalah pikiran, ketiga adalah jiwa. Ya, jiwa kita. Jadi ini harus selaras. Kalau misalnya pikiran kita bilang, ya udah deh, mau gimana gitu. Tapi di dalam fisik kita kayak apa ya? Oh, jangan yang itu deh, yang paling dekat contohnya. Pikiran kita bilang kita jelek. Tapi fisik kita cantik. Misalnya, kita selalu bilang aku jelek, tapi sebenarnya fisik kita cantik. Dan jiwa kita sebenarnya bagus. Tapi karena pikiran kita selalu bilang kita jelek gitu. Ini akan mempengaruhi fisik kita. Lama-kelamaan dia juga akan mempengaruhi jiwa kita. Kayak gitu. Energinya kembali lagi jadi selaras. Jadi mau mana nih yang dominan? Di dalam diri kita itu energi dominan itu mempengaruhi. Oke. Dan itu ada di alam bawah sadar kita. Kayak gitu. Live ini kan tujuannya supaya teman-teman bisa berinteraksi langsung dengan Roma gitu. Disampaikan aja. Teman-teman yang mau tanya-tanya langsung. Boleh buat teman-teman Ngaji Roso yang lagi ikut live-nya Ngaji Roso ini langsung aja. Yang lagi galau masalah pasangan dan lain sebagainya. Kemarin kan sudah dibahas ya. Karena pasangan itu menentukan rezeki kita juga kan gitu. Pesannya bagus bagi yang mau cari pasangan. Ya, bagus banget. Bisa di-repeat again. Oke, bisa diulang lagi Mbak kira-kira. Baik, kalau untuk laki-laki, carilah wanita yang membuat kamu tenang ketika kamu ada di rumah. Karena ketika kamu pergi bekerja, kamu sedang berperang, ya, memakai topeng, mengeluarkan energi sebanyak itu, ya, meraih mimpi kamu, ya. Carilah wanita yang membuat kamu tenang, nyaman. Ketika kamu pulang, kamu bisa men-charge energi kamu, bisa full lagi, ya. Bukan masalah kamu cinta sama wanitanya apa enggak, kayak gitu. Tapi gimana dia membuat kamu tuh bisa sampai pada tujuan kamu. Oke. Nah ini Kak, ini pertanyaannya, cara melepaskan energi susah move on Kak Roma? Susah move on ya? Alasan klasik ya. Banyak kan? Gini loh Mas, kebanyakan manusia itu mereka fokusnya ke move on dulu. Sebenarnya kenapa seseorang itu susah move on? Karena cintanya masih ada. Kita mau move on, tapi cintanya masih ada. Gimana mau move on? Karena itu tuangkan dulu cintanya. Tuangkan setuang-tuangnya sampai cangkir cintanya itu hilang. Saya dulu move on kayak gitu Mas. Cangkir cintanya hilang?
Iya, sampai semua isi dari cangkir cinta yang saya miliki untuk orang tersebut itu hilang, habis saya buang semua. Pecahkan saja cangkirnya. Nggak bisa, Mas. Nggak bisa? Nanti Mas luka tangannya, luka kakinya. Pisahin aja, habis itu udah letakin, move on. Oh gitu. Alamin total aja rasa sedihnya, rasa itunya. Yes, nikmatin aja gitu loh Mas. Kasih aja perhatian kita, apa gimana. Mau chat aja, mau dibalas bodo amat, nggak dibalas nggak apa-apa. Menikmati penderitaan. Yes, sampai kita terbiasa. Oh, ya udah, langsung. Karena semakin ditentang, semakin ditakutin, dia semakin datang gitu loh Mas. Itu berlaku untuk masalah apa aja ya Kak Roma? Apa aja, apa aja. Bahkan hutang gitu. iya, bahkan utang juga kayak gitu. Lalu apa bedanya menikmati penderitaan dengan cuek? Mas. Itu hal yang sama atau dua hal yang berbeda? Mas, kalau cuek itu 50% dia masih bersedih hati. Tapi kalau menikmati itu, oh ya udah makanya kayak gini dulu, mungkin aku diet. Berpikirnya kayak gitu, Mas. Hari ini dapetnya segini, oh mungkin besok lebih banyak. Berpikirnya kayak gitu terus. Sampai kita benar-benar bertemu hal yang kita mau. Ini bukan berpura-pura ya Mas ya, karena di dalamnya ada ikhlas. Kebanyakan orang bilang, kan itu munafik namanya Kak, berpura-pura bahagia. Enggak. Berpura-pura bahagia diiringi dengan rasa ikhlas, bersyukur, itu tidak akan berpura-pura bahagia. Itu dalam ilmu kesadaran, kalau di Zen dan lain sebagainya, kita menjadi langit yang tidak pernah terpengaruh oleh cuaca, mendung. Betul, Itu Mas. kan yang, tapi butuh latihan sih, lagi-lagi butuh latihan. Iya. Ini ada akun Kak Roma, dari Mbak Wanti. Gimana sih Kak Roma caranya ngatasi kakak ipar yang suka mintain uang ke suami? Yang mintanya itu tanpa sepengetahuan aku Kak. Biasanya kalau uangnya masih kurang jadi masalah. Ini jatuhnya ke energi orang lain nggak sih Mas jatuhnya? Soalnya kan suaminya. Jadi kayak gini, kita tidak bisa merubah orang lain. Kita cuma bisa mempengaruhi. Kalau sedari awal suami kita sudah menjadi tempat atau wadah uang orang lain, ini akan sulit nanti di pernikahan. Ya. Gimana cara ngatasinya? Kita bisa ngobrol dulu sama suami ya Mas ya. Harus ngomongin dulu. Semuanya harus komunikasi. Karena kalau nggak tegas, itu akan terulang lagi. Kalau perlu didatengin kakak iparnya, suaminya, ngobrol tuh. Ini ekstrim banget Kak Roma. Iya. Nggak ada jalan lain selain itu. Karena percuma Mas, makin dipikirin, makin stres, makin ini. Lebih baik nggak cakapan sekalian. Daripada harus kita nanggung beban, itu bikin umur kita makin tua, OVT, garis wajah, segala macam, uban nambah gitu. Mending langsung didatengin kayak gitu loh Mas. Saya kemarin beberapa minggu terakhir ini ada nih yang suka sama saya nih Mas, misalnya Mas ya. Saya nggak suka sama dia, saya langsung bilang. Beneran juga nggak apa-apa? Iya, saya langsung bilang, mohon maaf saya nggak suka gitu. Apa nggak ada kesempatan Kak Roma? Mohon maaf nggak bisa. Bentar. Kayak gitu. Ini nih menarik nih. Iya. Kadang kan kita tuh nggak enakan gitu ya. Jangankan nolak orang gitu ya. Iya. Kadang dipinjemin uang, itu aja kita nggak enakan, apalagi kalau itu keluarga. Tapi gara-gara nggak enakan itu, pada akhirnya kita sendiri yang berantakan gitu. Betul Mas. Nah, transformasi prinsip apa yang bikin dirimu jadi kayak semacam tanpa beban? Mohon maaf, saya nggak ini. Jadi itu apa? Kembali lagi Mas, rasa takut. Dia takut tidak ditemenin. Dia takut dimusuhin. Dia pikirannya kayak gini, nanti kalau aku yang ngalamin, siapa yang bantu aku? Tuh. Kayak gitu-gitu ya? Iya Mas, jadi kayak misalnya nih Mas pinjam duit ke saya. Padahal sebenarnya saya kekurangan, ya Mas ya. Saya nggak mampu sebenarnya ngasih pinjam Masnya. Tapi saya pinjam dari mana-mana supaya saya bisa ngasih ke Mas. Benar. Ya kan? Kalau sekali nggak apa-apa ya Mas. Tapi masalahnya Mas selalu ngelakuin itu kepada saya kayak gitu ya Mas ya. Saya paksain diri saya untuk nolong Masnya. Hanya karena saya takut Masnya tidak mau lagi jadi saudara saya. Saya takut Masnya nggak sayang lagi sama saya. Saya takut Masnya musuhin saya kayak gitu. Kalau saya kuncinya adalah jangan takut. Manusia itu punya waktu sama kita. Kayak gitu loh Mas. Kalau udah waktunya dia pergi, dia akan pergi.
Jadi mereka akan diganti yang jauh lebih baik. Kalau misalnya Mas ya bilang caranya gimana? Hilangin rasa takutnya. Meskipun kakinya gemetar untuk nolak utangnya gitu Mas ya. Saya mohon maaf ada utang, padahal kakinya gemetar gitu Mas ya. Mohon maaf ya, saya ada yang mau saya bayar. Oh, ada kuncinya Mas. Kalau mau bilang mohon maaf saya nggak bisa nolak, saya harus nolak. Itu nggak boleh pakai kayak gini. Itu ada bahasanya loh Mas. Maaf ya, saya nggak bisa ngasih minjam ke kamunya karena saya harus bayar utang saya dulu. Tatap matanya Mas. Itu harus ditatap matanya. Saya mohon maaf ya. Sorry, nggak bisa. Tadi nggak boleh gini itu maksudnya apa, Mbak? Terlalu menundukkan kayak gini nggak boleh. Oh, berarti body language itu juga iya penting. penting ya? Penting, meskipun dalam hati ya Allah tolong gitu. Itu yang paling gampang tuh, udahlah kasih aja 100.000, 200.000. Udah nggak bakal minjem lagi biasanya. Kalau 100 kali gimana Mas? Berarti nggak tahu diri sih. Itu yang saya bilangin Mas. Kalau sekali 2 kali nggak apa-apa. Toh kita juga kan sedekah Mas. Iya. Tapi nanti di ujung penghujung kalimat ada kita bilang ya Mas ya. Ada kalimat peringatan juga di situ. Aku mohon maaf ya, ini yang terakhir. Di lain waktu aku tidak akan bisa nolongin kamu lagi. Bang, kalau pasangan hidup saya tuh selalu negatif terus ke saya gitu, bicara tuh seenaknya gitu, apa yang harus saya lakukan? Cerai. Tegur. Ada 3 langkah sih. Pertama, perbaiki energi kita. Karena kamu disandingkan dengan pasangan yang negatif, mohon maaf, saya minta maaf. Karena alam bawah sadar kamu juga toksik. Yang baik akan bertemu dengan yang baik. Yang buruk akan bertemu yang buruk. Berarti ada gejolak yang mungkin tidak disadari ya Yes. di alam bawah sadar. The law of mirror lah. The law Yes, of mirror. law of mirror. Makanya harus belajar sama Kak Roma Gitu, ini. Mas. Ada pertanyaan bagus sih. Apa? Dari Kinara. Kak, sebelumnya itu sering banget apapun yang aku mau itu dengan batin aja sering kejadian. Sekarang kok kebalikan ya Kak? Untuk membalikannya bagaimana? Apa yang dia alami sekarang, Mas? Dia nggak detail ngasih taunya. Dia harus tahu dulu apa yang dia alami sekarang, apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan. Karena ini semua tentang perasaan. Kalau dulu mungkin dia lebih sering bahagianya. Kalau sekarang mungkin lebih banyak sedihnya. Tadi waktu kita bahas di video juga, semakin banyak bahagianya, semakin banyak kebahagiaan datang lagi, Mas. Dilipat gandakan. Yes, betul. Ya Mas ya? Makan secukupnya, olahraga seperlunya, bahagia Sebanyak-banyaknya. Masuk. Gimana sih Kak Roma caranya biar kita itu pikiran, tindakan, dan perasaan tuh bisa selaras gitu kan katanya? Baik, itu pertanyaannya bagus Mas. Pertama gini, percuma kamu bilang, aku pasti sukses, tapi kamu nggak yakin kamu akan sukses. Kamu takar gimana caranya kamu sukses. Oke? Dan tindakan kamu itu malas. Cara menyelarasanya gimana Kak Roma? Aku pasti sukses. Apapun kesempatan yang datang sama kamu, ikhlaskan, lakukan. Jangan perhitungan. Mau itu uang, mau itu tenaga, mau itu orang. Dan perasaan kita harus yakin. Meskipun kesulitan datang, kegagalan datang, kita tetap harus yakin. Kalau kita pasti sukses. Ini selaras kan Mas? Ada orang yang dia yakin, dia percaya, dia selalu bilang, aku harus positive thinking. Tapi pikirannya, utang kebayar nggak ya? Nggak ada rasa yakin gitu loh Mas. Dan tindakannya itu lebih kayak depresi gitu. Jadi lebih baik cari kebahagiaannya, biar dia bisa selaras pikiran, perasaan, dan tindakannya. Oke. Terus ini nih, ada menarik lagi nih. Kalau kita kan, misalnya dirimu dapat transfer 50 juta kan, bersyukur itu kan gampang tuh. Ya. Nah masalahnya, di fase yang sangat sulit banget. Dia masih bisa bersyukur itu gimana caranya Kak Roma? Ini sering banget sih Mas, pertanyaan kayak gini sering banget. Masalahnya kayak gini, situasi itu tidak akan pernah berubah kalau kamu nggak berubah. Kalau kamu selalu bilang, bagaimana caranya bersyukur di saat yang sulit? Maka kamu sedang dalam kondisi yang sulit. Betul apa enggak? Betul. Dan bagaimana caranya? Bersyukur aja. Misal, ketika kamu makan, even cuma telur ceplok ya Mas ya. Ya Allah ya Rabbi, enak. Kunyah. Telurnya rasakan, amis Kak Roma, nggak masalah. Yang penting kamu masih bisa makan gitu. Nikmati angin semilir gitu loh Mas. Ketika naik motor, naik sepeda, jalan kaki.
Nikmatin rasa sakitnya waktu jalan gitu loh Mas. Lihat pemandangannya. Kalau nggak punya uang kayak gimana Kak Roma jalan-jalan? Kan ada dibangun sama Anies ya. Ini yang bundaran AI. Kan gratis ya Mas. Naik TJ 3.500 loh Mas. Iya, benar. Naik ke atas Pandang. Wow. Gimana ya rasanya kalau aku punya kantor di sini? Gila itu mobil Alphard. Wih gila keren banget. Masya Allah. Ceprek. Orang tahu nggak Mas kita nggak makan apa nggak? Nggak tahu. Itu tentang bagaimana cara kita menikmati hidup sebenarnya, bersyukur itu. Kalau kamu bilang bagaimana caranya bersyukur di saat yang sulit, itu karena kamu melihat yang sulit. Ya, kamu masih bisa jalan, masih bisa makan, masih bisa bersuara, masih bisa berdiri, masih bisa duduk, masih bisa bangun. Itu udah suatu hal yang bisa disyukuri gitu loh Mas. Benar. Bahkan ketika kamu masih punya HP, itu kamu harus bersyukur. Kamu bisa hidupin lagu India gitu kan. Aja. Dari Sutara. Ya. Si Kamaru. Iya. Terus sambil main video-videoan gitu. Nikmati gitu loh Mas. Ada cara simpel kan? Iya. Tapi kan utangku banyak Kak Roma. Pasti terbayar. Pasti. Ini banyakin bahagia ya teman-teman ya. Nyanyi lagu India. Kak Roma, Ya. tak sarannya dong. Apa tuh? Cara lepas hubungan dengan suami orang gimana ya? Kok susah banget. Wih, dalam ini Kak. Ini Ani masih nonton. Ini kemelekatan ya Mas ya? Kemelekatan. Iya. Kemelekatan. Jadi. Ini yakin Mas mau dibahas di sini? Iya. Jangan ya. Dikit aja deh tipsnya biar nggak melekat gitu ya. Oke. Biar itu agak general gitu maksudnya. Pertama kalau aku jadi mbaknya aku akan mengajak nikah. Itu pertama. Kalau dia nggak mau, aku akan bilang, sudahin di sini aja. Meskipun aku kangen setengah mati, ya itu pintu akan aku kunci. Aku tidak akan keluar dari ruangan itu, tidak akan aku hubungi, tidak akan aku lakukan apapun untuk dekat sama si cowok itu. Itu kedua. Yang ketiga, enjoy your life. Ya, kalau kamu mau berpisah dari dia, ambil dulu duitnya yang banyak. Ya. Kamu buka bisnis, oke? Sibukkan diri kamu untuk berbisnis. Ya, supaya kamu punya kesibukan. Pergi pilates sana. Pergi yoga. Oke? Ini statement terbaik deh kayaknya. Iya dong, Mas, kita harus pakai logika. Statement terbaik 2002. Oke. Gitu. Kamu punya bisnis, pergi main padel sana. Main, nikmati waktu kamu. Oke? Tuangkan semuanya cinta kamu sampai habis. Setelah udah habis cintanya baru tanya, Mas, kamu mau nikahin aku apa enggak? Oh, saya nggak bisa nikahin kamu. Oke, sampai di sini. Kita sampai di sini aja ya, Mas. Kenapa? Kayak gitu, terakhir Kak Roma untuk ngasih kepastian. Karena kamu sudah mempersiapkan diri. Oke, nanti malam ini ya, kamu udah sewa tempat di padel. Kamu main padel sana. Perbanyak teman kamu. Pergi ke komunitas. Pergi ke seminar, workshop. Main. Play hard. Jangan ngomong ke orang-orang kalau kamu adalah selingkuhan ya, tolong. Disimpan, aib itu harus disimpan. Jangan dibongkar-bongkar, tolong. Saya udah bingung, Mas. Kalau ditanya kamu single. Kayak gitu ya? Oke, Mas. Udah terlalu Aman banget sih Iya. jawabannya realistis. Ya. Harus dong, Mas. Itu jawabnya harus pakai psikologis. Realistis. Saya sudah mencoba dan menjalani hidup berserah dan terima kasih, enak banget ternyata hidup berserah. Iya betul, Mas. Makin banyak itu duit ya, Mas? Tidak malah. Vibes-nya keren loh Kak Roma ini. Apa rahasianya? Kok bisa pinter kayak gini, vibes-nya bagus gitu. Dengerin lagu India kan? Yes, itu betul. Mungkin bisa tanya sama sekretaris saya, kalau saya tuh berhenti dengerin lagu sedih. Gitu ya? Iya, Udah lama? 1 tahun, Mas.
Udah nggak dengerin lagi. Iya betul ya. Udah nggak pernah. Bahkan kita tidak pernah mendengar lagi lagu yang sedih. Kalau lagu sedih, skip. Kan itu bikin tenang Kak Roma. Allah. Tenang apa relate? Beda. Sedih habisin ya. Bahkan kita sampai joget-joget gitu loh Mas di dalam itu jatuhnya kan klub halal ya. Ada istilah baru. Power monitor ketua. Karena kan kita sendiri gitu loh Mas. Beli loudspeaker sana. Musik di rumah, dalam rumah sendiri. Tapi jangan yang terlalu kencang, takut terganggu orang ya kan. Ditaruh law of attraction-nya, punya rumah sendiri yang tidak tipis dindingnya. Jadi ketika punya loudspeaker segede gaban gitu ya Mas ya. Kedap. Iya, nggak diaduin ke RT. Segede gaban. Selalu takut dari jawabannya itu bagus dan menguntungkan banyak wanita. Iya. Harus dong Mas. Harus win-win, laki-lakinya win-win, perempuannya harus win-win juga. Kaum Hawa yang banyak untung sore ini ya. Iya, alhamdulillah. Saya juga sudah 1 bulan jalanin syukur, nafas, hati saya tenang banget. Makasih Nabi Rasul. Ya, apalagi sekarang kita tangan karoma ya. Amin. Nasihat apa sih karoma yang bisa diberikan kepada anak laki-laki usia 14 tahun, anak SMP gitu, biar jalan hidupnya jadi lebih baik ke depan gitu. Mungkin seperti itu kali karoma. Jadi ibu ini punya anak usianya 14 tahun, masih SMP gitu, minta nasihat ke Kak Roma gitu, biar jalan hidupnya itu keren. Usia 13-14 tahun itu lagi rebel-rebelnya Mas. Kita sudah melalui itu ya, sudah pernah ya. Iya, Di posisi itu, di fase ya 14. betul. Karena alam bawah sadarnya udah mulai tertutup. Jadi dia sudah tidak lagi menerima pendapat orang lain. Dia hanya tinggal mempelajari. Jadi saran saya untuk ibunya, jangan terlalu banyak menasehati. Kasih dia ruang untuk dirinya sendiri. Kasih dia ruang untuk menikmati hidupnya. Biarkan dia melakukan hobinya. Jangan ditekan terus untuk menjadi orang lain. Jangan bandingkan dia. Kalau dia punya hobi untuk main bola, silahkan. Didukung hobinya. Kita memberitahu kalau kita ada di samping dia itu dengan cara mendukung dia, hobinya, kasih target juga iya. Jadi kita memberi nasihat tapi dengan cara tidak mengajari gitu loh Mas. Karena Jadi, dia dalam rebel-rebelnya gitu loh Mas. lebih cenderung ke diskusi ya. Iya betul. Kita bertanya, kamu mau apa nih? Oh aku mau main bola sama teman aku. Ya udah didukung aja gitu loh Mas. Oke. Kamu boleh, saya akan dukung semuanya cuman satu. Mama pengen cuman satu. Jangan main-main obat-obatan. Jangan seks bebas. Jangan berteman dengan orang-orang yang pakai narkoba atau minum minuman keras. Udah gitu aja, simple. Jaga diri kamu baik-baik. Ini kan kalau misalnya orang tua kan selalu nasehatin ya Mas ya, dari A sampai Z. Tapi dengan metode yang berbeda pun itu akan melahirkan anak yang berbeda. Jadi misal saya sempat nih masa-masa SMP itu kan masa pencarian jati diri ya istilahnya. Betul. Ya. Jadi kadang orang tua itu nggak paham dengan anak yang setiap hari bersamanya. Misal nih, anak punya kecenderungan kayak mbaknya tadi bilang, hobinya menggambar nih. Tapi orang tuanya lain. Kamu nanti harus menjadi dokter. Kan egois namanya orang tua seperti itu kan. Iya, betul. Berarti dalam hal ini kan tidak bisa kita menyalahkan terus mati-matian menyalahin anak. Iya. Kan harus tahu. Nah ini tak balik. Buat ibu atau orang tua yang seperti itu, pesan-pesannya apa? Stop lakuin itu. Karena jujur kalau ibunya nanya kepada saya apa yang orang tua saya lakukan, orang tua saya itu benar-benar membebaskan saya mau ngapain aja di waktu umur 13-14 tahun. Tanda kutip positif ya. Cuman satu, nasihatnya cuma satu. Roma, jangan mengarah ke negatif. Kamu harus jaga diri kamu. Udah gitu aja. Karena kemarin itu kita terapin juga ke ponakan-ponakan. Ada ponakan saya satu itu jago catur. Sampai tingkat provinsi itu Luar biasa Mas. minimal juara 3. Kemarin terakhir lawannya itu anak SMA juara 1 juga. Masih kelas 5 kelas 5 SD. Cewek lagi. Wow, itu harus dikasih tempat loh Mas. Nah, dari itu kan kita sebagai orang tua kan sadar. Anak ini punya talent dan ini harus kita arahkan. Karena kalau saya belajar dari teman-teman yang tinggal atau orang-orang Eropa itu sering saya bilang, mereka tidak harus anaknya menjadi atau semua hal itu bisa.
cukup satu dan dia jadi ahli. Nah, itu Betul. yang saya tiru. Betul. Nah,